kan dalam percetakan itu seperti aja kita mencetak di print aja kan sering tintanya tidak rata ya Pak. Nah itu kalau sepertinya kita menggunakan Letterpress kan itu menggunakan kadang ada saya lihat juga kadang ada dibuletin gitu kan kata-katanya itu ada yang tidak rata. Itu kenapa Pak maksudnya itu tidak rata? Kadang ada yang tebal, terus kadang ada yang terlalu tipis gitu. Itu apa penyebabnya gitu? Lalu kadang ada juga sisaan warnanya itu berbeda gitu. Mungkin pas percetakannya itu ada beberapa hambatan atau seperti apa ya Pak? Coba masing-masing kan? Bagus pertanyaan. Pertanyaan pertama masalah tidak rata. Saya tanya dulu, untuk cetak apa yang biasanya kamu temuin? Offset kan? Atau digital? Sumuran. Biasanya tuh cetaknya apa dulu? Yang seperti contohnya kayak buletin gitu Pak, pamflet gitu. Tapi ada juga sih Pak beberapa buku. Bapak nih yang putus-putus. Halo Pak. Atau saya coba matikan kamera. Sekarang sudah jelas Pak. Halo Pak. Masih putus-putus Mbak. Masih ya? Aduh. Saya lewat kolom komentar aja ya Pak. Nggak baca gini Sebentar. Iya betul. Karena enak gak sih handphone kan bisa tiduran. Kalau buku itu kan tiduran masa gak enak kan? Iya. Tapi gue lebih enak sama buku kan sakit aja. Iya sih. Buku tuh nggak bisa lu nyamping gitu nggak bisa. Kudu bacanya kudu gini. Aku nggak baca buku tapi ngorok aja. Ih malah sakit. Lama-lama. Iya. Sumpah lama-lama enak gua. Apaan? Kalau tengkurap lama-lama tuh gitu loh. Iya. Lirik lagu. Gua udah main update tes gitu tidak tahu artinya. Ya apa ini looking for response arti lagu aja. Stress out. Lu udah ya? Oh udah temenan sama gue di Ilahi. Bapaknya. Sudah bagus offline Pak. Halo, cek sound. Iya Pak. Suara saya jelas? Jelas Pak, terdengar. Oke, sorry tadi saya mau tanya dari barusan. Proses cetak yang sering temuin itu cetak offset atau cetak ini? Kalau saya karena saudara saya itu punya yang buku nikah gitu cetak jasa ya kayak namanya jasa buku nikah itu kadang nggak rata gitu Pak. Kadang buletin juga dia punya jasa, kemudian pamflet biasanya sekolah-sekolah yang pesen gitu. Nah, baik. Pertama di dalam proses cetak itu kenapa dia tidak rata warnanya, cenderung ada yang tebal dan tipis gitu ya. Biasanya kan di bagian misalkan ini cetakan. Pak, kenapa sih Pak? Bagian ininya kok terang, gelap. Bagian sininya tidak ada warnanya. Satu kelemahan dari proses cetak letterpress itu adalah masalah tekanan, Mbak. Tekanan ini paling penting ya. Karena kalau tekanan yang tidak merata, maka warnanya tidak sama antara A dan B. Sama dalam satu jalur nih. A dan B. Tapi posisi B itu bisa jadi lebih menekan dibandingkan yang B, sehingga transfer tintanya menjadi berbeda jumlahnya. Terus kuning. Ya. Jadi saya paling sederhana tuh kalau kok jamet sih ini gua. Emang lu saling. Masa ini lagunya? aduh. kanan dan kiri atau tidak seimbang antara kanan dan kirinya, maka hasil warnanya bisa kecenderungannya lebih tebal di bagian tertentu. Itu contoh sederhananya. Sebuah stempel yang kita gunakan ternyata atau yang kita pakai ya ternyata warnanya kok berbeda. Kenapa? Karena cara menekannya atau posisi tekannya berbeda antara A dan B posisinya. Itu kalau kasusnya di letterpress, Mbak. Nah, terus kasusnya yang tadi di offset gimana ya Pak?
kalau di offset saya suka lihat hasil cetaknya itu yang sisa-sisanya itu nggak bagus. Nah, sisa-sisa yang nggak bagus itu sebenarnya kategori yang kita sebut dengan in-sheet, Mbak, namanya. In-sheet. In-sheet itu adalah kertas yang disiapkan secara khusus dengan jumlah porsinya itu didasarkan kepada jumlah cetaknya. Kalau saya punya cetakan 1000, maka in-sheet-nya saya tambah 100, sehingga saya mencetak adalah 1100. Jadi in-sheet itu sebenarnya kepake nggak? Enggak. Karena nanti yang diserahkan ke percetakan atau customer adalah 1000. Tapi kertas yang Anda siapkan tetap 1100. Kenapa? Di dalam proses cetak pasti akan ada proses penyetelan. Nah, proses penyetelan itu kita sebut dengan proses persiapan atau setup time. Dalam proses cetak disebut dengan MRT. Keren ya namanya ya. Make ready time. Ya, waktu persiapan, make ready. Make ready time-nya itu dia akan menjadikan kertas yang di awal-awal pertama itu menjadi kertas yang tidak terpakai, bahasa kita adalah waste. Nah, waste inilah yang menyebabkan kita kecenderungannya kenapa ya kalau cetakan tuh kalau udah terakhir nggak bagus, karena itu sebenarnya bukan jumlah dari kuantitas, Mbak, tapi itu merupakan tambahan yang memang disiapkan. Siapa yang nanggung? Nah, yang nanggung adalah tetap customer. Jadi percetakan caranya begitu, pada saat menghitung kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah, percetakan sana bisa murah, barangkali percetakan sana butuh in-sheet-nya tidak 100 tapi cukup 50, jadi dia nyetaknya 1050, sementara percetakan kamu atau teman kamu tadi atau saudara kamu dia in-sheet-nya banyak, sehingga mau nggak mau begitu dimasukkan ke penawaran harga jadi lebih mahal dari tempat lain. Itu bisa. Kebayang kira, Mbak? Sudah Pak, sudah terbayang Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini yang flexografi. Sekarang kita masuk ke flexo. Lu orang nggak, Ji? Enggak ya? Enggak. Lah, ada suara kita dong. Enggak, itu dalam rekaman. Audio dalam rekaman. Ada. Ji kalau ngerekam tuh suka ada suara gua. Suara entah dari TikToknya. Dia ngobrol gitu. Mending dari dalamnya aja. Gak tahu, nggak ngerti. Ada nih Windows G dah. Bentar. Gitu. Jaringan lu ya, Ji? Yang mikrofonnya hapus. Jaringan lu ya? Tutup. Jadi cuma dari ini doang. Namanya itu sendiri diambil dari kata fleksibel. Jadi pembuat bahan platnya itu memang fleksibel. Di mana cetak tinggi ini sama seperti cetak flexo ini seperti cetak tinggi pada umumnya, namun sudah bisa mencetak dalam bentuk kita sebut dengan raster. Nah, ini ilustrasi sederhananya adalah stempel ya, karena kebetulan fleksibel. Tapi kalau dalam proses yang fabrikasi itu dia menggunakan proses cetak yang sudah tadi saya katakan high technology. Nah, kita coba ya, mudah-mudahan YouTube-nya bisa dibuka nih. Ini link YouTube-nya, kita coba copy. Nah, teman-teman bisa lihat di pokoknya intinya tuh foto nyambung, dan kalau bisa sih ada objeknya ya, maksudnya biar nggak kelihatan fasilitas kata gua. di sini ya. Makanya dia bilang udah fotonya sama lu gitu. Ini baik, padahal gue gini udah nanti gue foto sama. bentar, iklan dulu dia. Nah, ini adalah gambaran dia cara kerjanya, di mana ya tintanya itu ada baknya, pada bak penampungnya. Bak penampungnya tintanya bukan pasta, tapi tintanya lebih encer dibandingkan letterpress. Kemudian kalau kita lihat seperti rotografur, dia ada dokter blade-nya juga.
ada daughter blade-nya, lalu material masuk ke bawah melalui silinder. Kalau ini sekarang kita lihat yang mesinnya ya. Pentagraph pertama kali itu kan yang moto ya, yang di papan tulis itu. Ini yang flexo. Oh iya, lu namanya. Sekarang sudah sangat canggih mesinnya. Teruslah mengode walaupun orang nggak lihat. They reproduce the desired Kita nggak color, balik ke always PJ ya. obtaining a precise result that is consistent over. PJ ya. Nah, ini evolusi dari letterpress yang tadinya pakai plat gitu ya. Dia berubah menjadi mesin seperti ini. Ya, ini adalah mesin flexo. Masuk. Ini platnya atau acuannya ya, acuan cetaknya. Nah, ini silinder tadi warna 1, warna kedua, kemudian ini masuk warna ketiga, ini masuk lagi warna keempat, ini masuk lagi warna kelima, masuk lagi warna keenam. Dipikir-pikir warna tuh susah juga loh. Gue mikirnya gampang, nggak gitu doang. Ya, agak cepetin ya. Ini ada foilnya. Foilnya bisa langsung masuk ke cetakan. Tapi kalau ngejelasin Bisa langsung mesinnya, digunakan apa atau sih? tidak, tergantung kebutuhan proses. Ngantuk kan. Jomplang. Nah, saya agak cepetin ya, biar langsung jalan aja. Harus dimatikan. Nah, ini materialnya film ya Mbak ya. Film itu lapisan plastik ya. Enggak. Plastik. Enggak. Plastik dalam bentuk roll. Pakai spasi bisa ya, buat on cam. Ya, bilang enggak. Sebentar saya agak cepetin karena waktunya terbatas. Emang pakai spasi? Gua mau on cam ah. Ini anjir di HP Aing. Gua mau on cam. Harus sangat hilang lah. Nah, Gua mau on cam. Mbak, ini yang saya sebut tadi MRT, make ready time. Jadi waktu menyiapkan itu sudah ada plastik, sudah ada tintanya dari materialnya. Ini yang seperti ini pasti kebuang. Ya, pasti kebuang. Ini yang kita sebut dengan waste. Kalau di proses cetak bilangnya inset gitu. Inset kalau lebaran. Anjing lah. Kalau cetakannya dalam bentuk roll seperti ini, insetnya jauh lebih banyak PTH benar nggak bisa diakses di Android anjing. karena speednya tinggi. PTH yang Tim buat lagi. ngecek official gitu loh. Oh. Di Android nggak bisa. Ih, pilih Masih kasih. harus di iPhone. Semua sekarang harus iPhone. Iya anjir. Bubble bisa Nah. di screenshot cuma di itu doang. Soalnya si C nya Alah. pengguna Galaxy. Daniel. Dia punya iPhone juga. Ya. Ledek. Dia pakai Oh, namanya. buat buat Nah, ini hasilnya di atas. Hasilnya yang sudah jadi. Yours. Nah, ini registernya nih Mbak. Warnanya harus numpuk. Warna siang dengan black misalkan. Ya, cuman Masih viral ada. di Dia yang TikTok. every time. Wah, itu mah udah Oh, os. itu mah itu os panjang masa ya. Dots. Dots. Ya, Dots. Kalau yang gue beli mah si ini. Si Canyol. Si Canyol. Nah, saya berhenti tempelin Pak gitu Mbak. Nanti kalau sudah selesai bisa dilepas, dicopot, ganti yang lain atau yang warna lain kalau dan itu bisa-bisa. seterusnya.
Terus dulu di kamar, sering di depan tuh di sini. Nah, jadi Flexo ini sudah sangat Ya, high technology ya dibandingkan sekali lagi dibandingkan Nggak dengan ada meja. letterpress yang sebelumnya. Pakai laptop ya? Ya, yang sebelumnya. Jadi kali pakai laptop. Oke, Ini udah ini siap banget. Enggak, aku beli ini pas baru pindah ke Anilox-nya sini. itu sebagai Maksudnya pen on cam. elemen inti dalam pentintaan, fungsinya adalah meratakan tinta Anilox. Saya nggak bahas secara detail. Iya, bener. Yang jelas bahwa Videoin lah. Flexo ini adalah implementasi dari cetak tinggi, merupakan perkembangan dari teknologi cetak tinggi yang awalnya hanya bisa mencetak letterpress seperti ini. Dia berubah sesuai dengan kebutuhan, dan yang menjadi titik terangnya adalah bahwa Flexo ini dianggap lebih ramah lingkungan karena basisnya adalah water base ya. Jadi tintanya itu adalah water base kalau Flexo. Kalau rotogravur basisnya solvent, jadi tintanya agak baunya menyengat seperti bau thinner gitu ya, thinner campuran cat. Sementara kalau Flexo dianggap lebih ramah lingkungan. Inilah yang menyebabkan Flexo ini berkembang dengan sangat cepat dan banyak diterima di Eropa, terutama Eropa dan Amerika, karena mereka selalu menggaung-gaungkan ya, yang ramah lingkungan lah dan sebagainya, gitu. Food grade, aman untuk makanan dan seterusnya, sehingga Flexo ini menjadi alternatif yang dia akan menggeser gitu ya, pelan-pelan tidak langsung. Itu yang akan digeser adalah rotogravur. Itu dari Flexo karena yang tadi saya katakan ramah lingkungan, secara kualitas juga saat ini masih di bawahnya Roto ya, saat ini masih di bawahnya Roto, tapi perkembangan terus berubah. Sekarang hasil cetak Flexo pun sudah banyak digunakan untuk kemasan-kemasan yang mungkin teman-teman semuanya tahu. Kemasan, ada yang nggak tahu cetak ini nggak? Nah, ini kalau teman-teman suka minum susu, pasti teman-teman tahu susu ultra nih gitu ya. Susu ultra kemasannya itu dicetak menggunakan flexography ya. Agak lama nih, lambat sekali nih sinyalnya, saya nggak tahu ya, gara-gara hujan di daerah saya, hujan di daerah Citayam, nggak tahu di tempat teman-teman ya. Baik, saya pikir ini ya, jadi salah satu yang dicetak dengan Flexo itu Ultramil ya, susu. Tapi yang paling gampang mengidentifikasi, kemarin saya sudah pernah jelaskan, coba saya sedikit mereview atau mengulang kembali supaya teman-teman tidak lupa. Ciri-ciri hasil Flexo itu adalah, masih ingat ya ciri-ciri hasil Flexo? Ada yang tahu nggak? Nah, ini susu ini kemasannya pakai ini nih, flexography. Ciri-cirinya adalah, saya coba pakai kamera. Kelihatan nggak? Gelap? Bentar. Saya matikan dulu kamera di sini supaya bisa terkoneksi ke kamera saya. Oke, teman-teman, kelihatan nggak layar monitor kamu? Kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat ya, ini ciri-ciri Flexo nih. Jadi cetakan Flexo itu di garisnya atau di tepian dari teks itu bergerigi, membentuk outline atau garis.
ya, garis yang lebih tebal, berarti itu flexo. Ciri-cirinya seperti itu. Ini kebetulan yang saya pegang adalah uang. Jadi teman-teman kalau lihat uang, ternyata ada yang dicetak juga menggunakan flexo atau letterpress. Ya, dua-duanya sama, letterpress maupun flexo. Hasilnya seperti ini. Ya. Tapi karena uang kemungkinan ya uang itu tidak dicetak menggunakan flexo, tapi ini cetak tinggi letterpress. Tapi hasilnya sama. Kenapa saya yakin ini tidak flexo? Karena di sini kita bisa lihat warnanya satu, single. Jadi sangat mungkin dicetak menggunakan letterpress dan lebih murah dibandingkan kita menggunakan flexo pastinya ya. Ini contoh cetakannya. Kalau saya pegang ini, nah ini ada yang tahu nggak cetak apa? Ada yang tahu nggak? Tintanya tebal sekali ya. Kira-kira pakai apa cetaknya? Kalau tintanya bisa setebal ini? Ya. Ada yang tahu nggak ini kemasan apa? Penempelan kayu, kertas. Berarti apa? Oral teks. Berarti ini adalah ada logonya. Nah, kira-kira logo apa nih? Lem, Pak. Iya. Ini lem Fox ya, teman-teman. Ini lem Fox. Kalau nggak percaya saya kasih lihat dulu. Bener Pak, lem Fox. Iya, ini coba teman-teman lihat tuh. Ya, lem Fox. Ya, ini lem Fox. Ternyata kalau lem Fox dia satu warna tidak pakai flexo, dia pakainya teknologi cetak sablon. Ya, ini sablon, Mbak. Ya, ini sablon. Kemudian saya pegang kemasan lagi nih, coba. Ini pakai cetak apa kira-kira? Bayang nggak? Ada outline-nya nggak? Tidak ada Pak, tidak ada outline-nya. Bahkan cenderung bergerigi. Ya, cenderung bergerigi. Tapi ini bukan roto, walaupun bergerigi. Ini juga sama sablon juga. Sablon. Kalau ini kira-kira apa? Proses cetak apa? Berapa? Tapi belakangnya ada gambarnya. Ini proses cetak apa Belakangnya ada kira-kira? gambarnya. Jangan dong, lama sekali. Gak ada yang mau nebak nih. 29. Flexo bukan? Flexo bukan? Bukan ya? Bukan, ini bukan flexo, ini adalah offset. Ya, karena yang saya pegang adalah kemasan kemasan lampu. Baik, saya pikir sebagai pengantar teori tentang flexografi dan letterpress cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada nanti saya minta output daripada progres ya, progres teman-teman untuk membuat buku ya. Tadi seharusnya kalau bisa datang ke kampus saya jelaskan panjang kali lebar ya di ruang finishing, bahkan sampai proses pemotongan dan penjilidan. Sayangnya belum berkesempatan ya, kita masih online. Tadi saya baru yang kelas B saja jadinya. Ya, saya baru kelas yang B, yang A belum saya jelaskan. Mudah-mudahan minggu depan bisa offline ya, mudah-mudahan bisa offline. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Mel izin bertanya Pak, kan untuk susu itu kan seperti contohnya kardus ya, maksudnya kayak kardus gitu. Nah tapi ternyata itu flexografi gitu.
itu bisa menyatu, itu bagaimana ya Pak? Kirain saya cuma kayak kertas putih aja yang bisa menyatu dengan itu gitu, tapi ternyata bahan yang seperti kayak kardus pun bisa gitu. Oke, bagus. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa setiap kemasan itu dicetak dalam bentuk lembaran. Itu dulu ya Mbak ya. Dalam bentuk satu layer. Satu layer tuh si susu ultra ini pada dasarnya ketika dicetak itu di atas material kertas ya, di atas material kertas yang kertasnya itu dalam bentuk, karena dia flexo maka bentuknya adalah gulungan, bukan lembaran. Orientasi pemahamannya harus clear ya. Yang namanya saya sebut lembaran itu berarti kotak gitu, panjang kali lebar, maksudnya mesin offset gitu ya Mbak ya. Kalau gulungan berarti seperti mesin rotografur, mesin flexo itu gulungan. Itu pertama. Jadi proses cetaknya itu dalam bentuk gulungan. Berapa Pak jumlahnya ya? Tergantung oplahnya. Yang jelas kalau dia masuk flexo atau dia masuk ke roto, oplahnya middle to up, menengah ke atas. Jumlahnya tidak sedikit yang jelas. Banyak, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan sekali order. Nah, dari hasil gulungan seperti ini, hasil cetak flexo misalkan. Nah, dari hasil gulungan, dia dirubah lagi Mbak, masuk tahap yang kita sebut dengan tahap converting. Ya, ini gulungan nih Mbak, flexonya nih. Nah, setelah jadi gulungan seperti ini, masuk tahap yang kita sebut dengan istilahnya adalah converting. Apa converting? Converting itu adalah tahap pembentukan. Ada yang dibentuk menjadi kotak, ada yang dibentuk menjadi standing pouch, ada yang dibentuk menjadi macam-macam lah. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat kemasan bentuknya semangka, ada ya. Nah, itu namanya proses converting. Ya, proses converting ini dilakukan dengan melakukan apa? Pelapisan. Jadi lapisan awalnya adalah misalkan kertas, dia dilapisi kedua. Lapisan keduanya adalah dengan alufoil misalkan. Alufoil Mbak. Alufoil itu kenapa memilih alufoil? Karena susu yang dikemas. Sehingga untuk keamanan di dalamnya harus menggunakan alufoil. Ada lapisan lain nggak? Bisa jadi ada. Nah, tahunya dari mana Pak? Bongkar dulu Mbak Melan. Bongkar dulu nanti ya. Makanya nanti kalau kita ketemu offline pastikan ya ada yang bawa kemasan ini ya. Ada yang bawa kemasan susu ya. Nanti kemasannya, susunya saya minum, kemasannya kita bahas gitu. Kemasannya aja nanti kita bahas ya. Bawa aja, nanti kita akan bahas bagaimana proses converting itu dilakukan. Itu Mbak. Jadi Baik Pak. ini menggunakan flexo karena satu, karena dia pasti cetaknya banyak gitu. Yang kedua, bagaimana prosesnya? Prosesnya satu tadi dicetak dalam bentuk gulungan, kemudian diproses dalam proses converting dengan melakukan laminasi atau pelapisan antar material yang tadinya cuma kertas dilapisi. Tebelnya beda-beda. Ya, alufoil itu teman-teman kalau lihat ada yang dia 60, thickness-nya ada 60 mikron, ada 120, ada yang ya seperti ini alufoil ya. Macam-macam tebelnya. Semakin tebal semakin mahal. Ya, kalau semakin tebal semakin mahal, ya tergantung kebutuhan. Teman-teman mau beli yang mana nih gitu. Ini alufoil. Nah, dia juga digunakan biasanya untuk obat ya, Mbak ya. Obat. Begitu, Melan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, bawa ya kemasannya ya. Susu ultra gitu. Iya Pak.
Baik, kita lihat di presensi hari ini siapa yang tidak hadir. Guys, absen. Saya Pak tadi ketinggalan absen. Saya kira jam 2 absen. Ada dipanggil nggak sih? Sri Rahayu ada. Syahrini. Sorry. Ada nggak Syahrani? Halo Syahrani. Ini yang hadir limit sedikit amat ya. Syahrani nggak hadir nih. Nur Afifah. Izin Pak, Nur Afifah ke Jogja. Hadir Pak. Rizka. Hadir Pak, Nur Afifah hadir Pak. Oh ada. Iya ada. Tapi kirain ke Jogja kamu. Emang lagi di Jogja ya? Rizka. Hadir Pak. Hadir. Fakihah. Hadir Pak. Anjeli. Hadir, Pak. Sukaina. Halo Sukaina. Tadi katanya mau absen nggak bisa, adanya izin sama Alfa. Ini nggak ada orangnya. Lagi di jalan deh Pak, Sukai. Lagi di mana? Lagi mental. Iya Pak, Andini. itu baru OTW pulang Pak. Oh gitu. Andini. Ada Andini? Tidak ada juga. Mita. Iya Pak. Hadir. Dita. Hadir Pak. Elya. Hadir Pak. Nitria Zahwa. Hadir Pak. Afrida. Afrida hadir Pak. Nimade Susilawati. Hadir Pak. Melan. Hadir Pak. Vini. Vini Nola. Najwa. Hadir Pak. Oke. Adelia Damayanti. Hana. Hana hadir Pak. Hana ada. Yumna. Yumna tidak ada. Sri Latifah. Hadir Pak. Fidila. 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 Tidak ada. Antar dua Afgan. Muhammad Fahru Razi. Hadir Pak. Oke. Safe attendance. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita berdoa sejenak, mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Minggu depan kita upayakan offline ya. Kita upayakan offline. Jangan lupa bawa kemasan susunya. Kalau bisa juga jangan cuma kemasannya. Oh, Fidila hadir ya, nanti saya rubah ya Mbak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Pak.